Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Ayu Kandipi. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi morfologi tumbuhan tentang mengidentifikasikan jaringan-jaringan, yaitu yang pertama jaringan parenkim, yang kedua klorenkim, yang ketiga kolenkim, dan yang keempat sklerenkim, dan yang kelima aerenkim. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah salah satu jenis jaringan dasar pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel hidup dengan dinding tipis dan vakula besar di tengah sel. Jaringan ini berperan penting dalam berbagai fungsi fisiologis tumbuhan seperti fotosintesis, penyimpanan cadangan makanan, pertukaran gas, dan juga regenerasi jaringan. Kita masuk ke slide yang berikut, yaitu pengertian dan fungsi jaringan parenkim. Adalah jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi, yang berfungsi sebagai jaringan pengisi. Di sini ada dua jaringan parenkim, yaitu yang pertama parenkim bunga karang dan yang kedua parenkim Placidae. Yang pertama, parenkim bunga karang merupakan parenkim penyusun daun. Bentuk dan ukurannya tidak teratur, dengan ruang antar sel yang lebih besar. Parenkim bunga karang ini adalah jenis jaringan parenkim khusus yang mengandung banyak ruang antar sel dan sering tampak bercabang atau seperti bentuk karang. Struktur ini memudahkan pertukaran gas dan penyimpanan air atau zat lain. Yang kedua yaitu parenkim palisade. Parenkim yang terdiri atas sel-sel berbentuk panjang, tegak, dan mengandung banyak klorolas terdapat pada mesofil daun dan biji. Parenkim palisade ini adalah salah satu jenis jaringan parenkim yang khususnya ditemukan di daun tumbuhan dan berperan utama dalam fotosintesis. Fungsi jaringan palisade adalah tempat utama terjadinya fotosintesis pada daun. Palisade ini memiliki beberapa karakteristik yang mendukung fotosintesis, yaitu yang pertama, menangkap cahaya matahari, yang kedua, mengandung banyak kloroplas, yang ketiga, mendukung proses fotosintesis, dan yang keempat, transportasi sederhana. Jadi, jaringan palisade adalah pabrik utama fotosintesis daun, karena strukturnya yang optimal untuk menangkap cahaya matahari dan menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, yaitu jaringan klorenkim. Adalah jenis jaringan parenkim yang mengandung banyak kloroplas dan berfungsi untuk sebagai tempat fotosintesis pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan klorenkim yaitu sel hidup dengan dinding tipis. Yang kedua, sel berbentuk polihedral atau bulat. Yang ketiga, banyak kloroplas di dalam sel sehingga berwarna hijau. Yang keempat, biasanya tersusun rapat dengan sedikit ruang antar sel. Fungsi dari jaringan klorenkim adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tempat fotosintesis utama, yang kedua, menghasilkan cadangan makanan sementara, yang ketiga, mendukung pertukaran gas. Jadi, jaringan klorenkim berperan sebagai pabrik hijau tumbuhan yang efisien dalam menangkap cahaya dan menghasilkan makanan. Jaringan klorenkim adalah jenis jaringan penyongkok pada tumbuhan yang terdiri dari sel hidup dengan dinding sel menebal tidak merata, terutama pada sudut-sudut sel. Jaringan ini memberikan dukungan mekanik dan fleksibilitas pada bagian tumbuhan yang masih muda, seperti batang dan tangkai daun. Ciri-ciri jaringan klorenkim yaitu sel hidup meski sudah dewasa, dinding sel menebal, tidak merata, terutama pada sudut sel, sel berbentuk memanjang dan tersusun rapat, biasanya tidak mengandung kloroplas, meskipun ada beberapa yang mengandung sedikit.
Fungsi jaringan kolenkim. Yang pertama, memberikan dukungan mekanik pada organ tumbuhan yang masih muda. Yang kedua, fleksibel sehingga tumbuhan dapat menahan angin atau tekanan tanpa patah. Yang ketiga, kadang membantu dalam transportasi air dan nutrisi secara tidak langsung melalui sel-sel hidupnya. Jadi, jaringan kolenkim adalah kerangka fleksibel tumbuhan muda yang memberikan kekuatan tapi tetap lentur. Yang berikut yaitu jaringan sklerenkim. Adalah jenis jaringan penyongkok pada tumbuhan yang sel-selnya sudah mati ketika dewasa dan memiliki dinding sel yang sangat tebal karena mengandung lignin. Jaringan ini memberikan kekuatan dan kekuatan dan kekakuan pada bagian tumbuhan yang telah dewasa, terutama pada batang, tangkai, daun, dan biji. Ciri-ciri jaringan sklerenkim yaitu yang pertama, sel mati saat dewasa. Yang kedua, dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin sehingga keras. Yang ketiga, sel membentuk serabut panjang atau batu. Yang keempat, tidak memiliki vakuola besar atau kloroplas. Yang kelima, tersusun rapat, memberikan kekuatan mekanik tinggi. Fungsi jaringan sklerenkim yaitu yang pertama, memberikan kekuatan dan dukungan mekanik pada tumbuhan dewasa. Yang kedua, melindungi organ tumbuhan seperti biji dan buah dari kerusakan fisik. Yang ketiga, menyongkok bagian tumbuhan yang tidak lagi tumbuh sehingga tempat kokoh dan tahan terhadap tekanan atau gesekan. Yang terakhir yaitu jaringan parenkim. Adalah jaringan parenkim yang memiliki banyak ruang udara di antar sel-selnya. Ruang udara ini berbentuk karena sel-sel tersusun renggang atau mengalami pembentukan rongga. Jaringan ini umumnya ditemukan pada tumbuhan air atau tumbuhan yang hidup di lingkungan kekurangan oksigen. Ciri-ciri jaringan parenkim yaitu yang pertama, memiliki ruang antar sel yang sangat besar. Yang kedua, selnya hidup dan berdinding tipis. Dan yang ketiga, banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan air. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan penyimpanan udara. Fungsi jaringan parenkim yaitu yang pertama, membantu pertukaran gas O2, CO2 di dalam tumbuhan, terutama di lingkungan tergenang air. Yang kedua, penyimpanan udara untuk membantu tumbuhan tetap terapung atau stabil di air. Yang ketiga, memudahkan transportasi oksigen ke akar yang berada dalam kondisi anaerob atau minim oksigen. Jadi jaringan parenkim adalah jaringan merongga penuh udara yang membantu tumbuhan air bernafas dan tetap hidup. Mungkin itu saja materi morfologi tumbuhan yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.